pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Pemerintah pusat menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah mengantisipasi hal itu. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bau-Bau mempersiapkan pasar murah. Karena sekarang kan pembatasan pengiriman hewan maupun asal bahan ternak antar provinsi, malah pernah sempat antar daerah. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menggelar pasar murah sebagai upaya antisipasi dampak kenaikan harga BBM. Ternak sapi dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara dilarang masuk ke Bau-Bau. Inilah Warta Kipton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 15 September 2022, bersama saya Siti Nur Hardianti. Mengawali Warta Kipton pagi ini, kami sampaikan update kasus terkini terkait COVID-19 di tanah air. Tim Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 masih terus melaporkan masih adanya penambahan kasus positif, sembuh dan meninggal dunia akibat virus corona di Indonesia. Kasus COVID-19 tercatat bertambah 2.799 orang pada Rabu 14 September 2022. Total akumulatifnya terdapat 6.400.035 orang terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona yang menyebabkan COVID-19. Untuk kasus sembuh ada penambahan 3.938 orang pada hari kemarin dan hingga kini total akumulatif ada 6.211.796 pasien berhasil sembuh dan dinyatakan negatif COVID. Sementara itu juga ada kasus meninggal dunia yang bertambah 21 orang. Dengan begitu, total akumulatifnya di Indonesia sebanyak 157.828 orang meninggal dunia akibat COVID-19. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau akan menggelar pasar murah sebagai upaya antisipasi dampak kenaikan harga BBM. Selengkapnya Afriansyah melaporkan. Pemerintah pusat menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah mengantisipasi hal itu. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bau-Bau mempersiapkan pasar murah. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin akan menggelar pasar murah sebagai upaya antisipasi dampak kenaikan harga BBM. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian Disperdagin Bau-Bau, Nasir Tak menapik, dengan kenaikan harga BBM memberi pengaruh ekonomi terhadap masyarakat. Karena itu sesuai arahan pemerintah pusat, kata Nasir, pemerintah daerah diminta melakukan langkah-langkah strategis mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM agar daya beli masyarakat bisa tetap terjaga. Pemerintah pusat menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah mengantisipasi hal itu. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bau-Bau merencanakan mempersiapkan salah satu langkah strategis adalah pasar murah bagi seluruh warga Kota Bau-Bau yang lagi dipersiapkan. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada informasi jelas. Sesuai rencana lanjut Nasir, pasar murah tersebut akan digelar di 8 kecamatan sekota Bau-Bau hingga akhir 2022 ini. Sehingga pihaknya saat ini sedang mematangkan persiapan, baik personil, sumber daya maupun anggaran, agar pasar murah bisa digelar secepatnya tanpa kendala. Kita rencana buka di semua kecamatan dan itu akan berlangsung terus sampai bulan 12. Ini kita lagi persiapan, pertama itu persiapan personilnya dulu. Kemudian langkah-langkah teknis lain yang kita harus persiapkan supaya kendala yang bisa terjadi bisa mungkin kita minimalisir, termasuk tempat, termasuk juga mungkin sasarannya kemana. Nasir menambahkan dalam pelaksanaan pasar murah itu Pemkot Bau-Bau akan menggandeng sejumlah distributor termasuk pasar-pasar modern. Ia juga mengatakan komoditas yang akan dijual dalam pasar murah adalah semua komoditas bahan pokok dan harganya akan lebih murah ketimbang harga di pasaran. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Ternak sapi dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara dilarang masuk ke Kota Bau-Bau. Sedang lalu lintas ternak ayam dan olahannya, termasuk telur dari luar Sutra, masih diizinkan masuk ke Kota Bau-Bau. Wade Nurliani melaporkan. Ternak berkuku genap jenis sapi, kambing, dan babi yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara untuk sementara waktu masih dilarang masuk ke Bau-Bau. Larangan tersebut bagian dari pencegahan penularan penyakit mulut dan kuku yang rentan menyerang ternak. Terlebih provinsi terdekat yakni Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sudah menjadi daerah terinfeksi PMK. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dispertan Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati menyebutkan, lalu lintas ternak yang diperbolehkan hanya antara wilayah 17 kabupaten kota di Sultra, sementara itu produk ternak lainnya seperti telur maupun ternak ayam masih diperbolehkan lalu lintasnya antara provinsi dari luar Sulawesi Tenggara. Belum diketahui hingga kapan ketentuan mengenai pembatasan lalu lintas ternak antar provinsi tersebut. Pihak Dinas Pertanian masih menunggu surat dan ketentuan provinsi. Karena sekarang kan pembatasan pengiriman hewan maupun asal bahan ternak antar provinsi, malah pernah sempat antar daerah pas menjelang Idul Adha. Tapi sekarang enggak dibuka kembali kalau antar daerah, cuma antar provinsi yang masih di ini. Larangan sekarang cuma lalu lintas ternak antar provinsi, tapi khusus untuk sapi saja ya. Tapi kalau yang lainnya kayak ayam, kayak ayam beku, telur itu enggak masalah ya. Lanjut Jusriati, hingga saat ini pihaknya belum mewacanakan pemberian vaksin PMK kepada hewan berkuku genap. Pemberian vaksin hanya diberikan kepada daerah terjangkit PMK, sedang daerah aman sebatas pencegahan, pengobatan, dan pemberian vitamin. Namun begitu kata Jusriati, Polres Bau-Bau dan Kodim 1413 Buton telah meminta data populasi ternak yang rentan terhadap PMK, mulai dari data ternak sapi, kambing, dan babi. Berdasarkan data Dinas Pertanian, populasi kambing paling mendominasi di Bau-Bau, disusul sapi dan babi. Jumlahnya sendiri ditaksir sekitar 1.798 ekor untuk sapi, sedangkan kambing jauh lebih banyak sejumlah 5.000 ekor. Untuk sebarannya sendiri paling banyak di Kecamatan Kokalukuna, Bungi, dan Lea-Lea. Wade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Berita yang terakhir, lakukan verify data Dinsos Bau-Bau, temukan warga mampu dan PNS masih menjadi penerima bantuan iuran APBD. Mengenai hal itu Hairul Mulku melaporkan. 45.000 jiwa untuk tanggal APBD. Ya, ini yang kita lagi cari tahu, memang dia berhak untuk dibantu oleh pemerintah daerah sebagai bentuk kehadiran negara terhadap perlindungan jaminan kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin. Pemerintah telah memberikan bantuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan berupa penerima bantuan iuran PBI baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Bau-Bau Hanarudin menyebutkan jumlah PBI di Kota Bau-Bau mencapai 90.000 jiwa lebih. Sekira 52.000 jiwa dibiayai APBN dan 45.000 jiwa lainnya ditanggung APBD Kota Bau-Bau. Hanarudin menyebutkan bersamaan dengan verifali data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, pihaknya juga melakukan verifali terhadap 45.000 jiwa penerima PBI APBD untuk memastikan apakah seluruhnya benar-benar layak dibantu daerah atau tidak. 45.000 jiwa untuk tanggal APBD. Ya, ini yang kita lagi cari tahu, apakah 45.000 ini memang dia berhak untuk dibantu oleh pemerintah daerah yang penerima kartu BPJS Kesehatan atau tidak. Kita lihat lagi. Mantan Kasat Pol PP Kota Bau-Bau ini mengatakan, dari hasil verifali di 3 kecamatan, pihaknya menemukan kejanggalan. Sejumlah aparat pemerintah masih tercatat sebagai penerima bantuan iuran. Ada pula ditemukan sejumlah warga yang telah berkecukupan, namun masih masuk dalam PBI APBD Kota Bau-Bau. Nah, kita fokus di BPJS ini, apakah dengan keberadaan dia di dalam DTKS itu dia memenuhi syarat untuk diberikan bantuan atau tidak. Karena dari hasil verifikasi di lapangan banyak yang ditemukan yang sebenarnya tidak perlu kita tanggung. Misalnya ada data TNI Polri, PNS ya Diana, itu ditemukan juga. Jadi kita kasih keluar
Nah, kemudian juga ada masyarakat yang secara finansial, secara kasat mata kita lihat misalnya ada rumah batu 2 tingkat atau rumah batu yang permanen luar yang betul-betul kita anggap ini itu kita temukan itu seperti itu. Dan itu kita lacak lagi ternyata juga penerima bantuan. Dan ini kita akan verify terus, kita akan benahi. Hanarudin menambahkan proses verifali di TKS maupun PBI APBD Kota Bau-Bau masih terus dilakukan hingga akhir tahun ini. Dinsos masih akan melakukan verifali terhadap 12.000 jiwa lebih. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menggelar pasar murah sebagai upaya antisipasi dampak kenaikan harga BBM. Ternak sapi dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara dilarang masuk ke Kota Bau-Bau. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Jiwa